Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan Pak Rama yang akan membahas tentang example 11.4 di buku Smith-Vaness edisi 6, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. Oke. Jadi di example 11.4 ini, di contoh 11.4, kita diberikan pertanyaan untuk menentukan partial molar entalpi dari komponen 1 dan komponen 2 pada larutan biner sebagai fungsi dari mol fraksi komponen 1. Oke, nah dari hasil eksperimen diketahui persamaan yaitu molar entalpi untuk larutan biner adalah 400 dikalikan dengan mol fraksi komponen 1 plus 600 X2, di mana X2 itu adalah mol fraksi dari komponen 2 plus X1 X2 kali 40X1 plus 20X2. Jadi persamaan itu ini dapatnya dari mana? Biasanya didapatkan dari hasil eksperimen pengukuran molar entalpi. Bagaimana cara mengukur entalpi dari larutan? Itu kita bisa menggunakan alat namanya dynamic scanning kalorimetri DSC atau bom kalorimeter atau kalorimetri ya. Saya kira mungkin ketika praktikum kimia fisika kemarin kita juga pernah melakukan pengukuran entalpi dari larutan ketika ditambahkan NaOH pertambahan dengan komposisi tertentu kan temperaturnya naik, kemudian kita bisa menentukan nilai entalpi dari larutan tersebutnya. Jadi itu mungkin nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana pengukuran entalpi dari suatu larutan ya. Oke. Jadi sebenarnya persamaan ini itu kalau kita representasikan dalam grafik itu ya sama seperti grafik-grafik yang gambar 11.2 atau 11.1. Jadi di example 11.4 itu dinyatakan dalam suatu persamaan. Oke, jadi persamaan yang akan kita gunakan untuk larutan biner yaitu tetap yang kita gunakan adalah persamaan 11.15 dan 11.16 ini ya. Jadi bagaimana menentukan partial molar properties untuk komponen 1 dan komponen 2 dalam larutan biner, kita gunakan persamaan 11.15 dan 11.16. Kita lihat di sini bahwa ada dm dx1. Jadi semuanya diturunkan terhadap mol fraksi komponen 1, sehingga dari persamaan 11.4 ini kita ubah ke sebagai fungsi X1 saja. Nah, X2-nya ini kita ubah sebagai fungsi X1. X2-nya kita ganti, jadi karena di larutan biner X1 plus X2 sama dengan 1, maka X2 itu adalah sama dengan 1 min X1 ya. Nah, nilai 1 min X1 kita substitusikan ke sini. Nah, kita substitusikan ke sini sehingga akan jadi persamaan ini. Ya. Nah, jadi molar entalpi larutan biner sebagai fungsi X1 dinyatakan sebagai 600 minus 180 X1 min 20 X1 pangkat 3. Nah, sehingga kita turunkan persamaan ini terhadap X1, turunan pertamanya akan jadi minus 180 min 60 X1 kuadrat. Nah, dengan menggunakan persamaan 11-15, maka partial molar entalpi untuk komponen 1 ini yaitu kita tinggal turunkan aja H plus X2 DH dx1. Nah, DH dx1 ini maka DH dx1 kita substitusikan ke sini ya. Sehingga partial molar entalpi untuk komponen 1 itu akan jadi persamaannya seperti ini. H1 sama dengan 600 ini ya. X2. Nah, kalau kita merubah kembali lagi partial molar entalpi sebagai fungsi dari mol fraksi komponen 1 X2 ini, nilai X2 kita ubah saja menjadi 1 min X1 sehingga akan jadi ini. Nah, jadi partial molar entalpi komponen 1 sebagai fungsi X1 dinyatakan sebagai sama dengan 420 minus 60 X1 square plus 40 X1 pangkat 3. Oke.
Jadi kalau ini kita plotkan ke dalam bentuk grafik ya nanti akan seperti grafik ini. Nah, jadi menyambung sampel yang kemarin, bagaimana sih grafik ini bisa didapatkan? Ya, itu tadi. Nah, di 11.4 kan ketemu, ini contohnya adalah parsial molar entalpi ya. Kalau yang di example 11.3 adalah parsial molar volume. Nah, tapi secara prinsip sama saja lah. Ini ya. Jadi ini. Ya, persamaan ini kalau kita plotkan ke dalam grafik H1 parsial molar entalpi 1 sebagai fungsi Y sebagai koordinat Y dan X1, nah maka bisa dibuat grafik seperti example 11.3. Oke, kemudian untuk yang parsial molar entalpi komponen 2 kita gunakan persamaan 11 16 ya. Kita gunakan ini sehingga persamaannya ini enggak, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya, di mana ental H sebagai fungsi X1 ini kita substitusikan dan DH di X1 hanya ini persamaannya DH di X1 ini kita substitusikan aja ke persamaan 11.16 di sini ya. Kita substitusikan ke sini. Hanya tadi ada, DH di X1 ada, kita substitusikan sehingga akan didapatkan seperti ini ya. Parsial molar entalpi untuk komponen 2 ini sudah semuanya X1 sebagai fungsi X1 ya. X1 X3 nya X1 ini habis, ini kita bisa coret sehingga parsial molar entalpi komponen 2 itu persamaannya kan seperti ini. Nah, sangat mudah sebenarnya ya. Kalau sudah kita ketahui persamaan molar entalpi untuk larutan, kita bisa mencari parsial molar entalpi komponen 1 dan komponen 2 sebagai fungsi X1 dan sebagai fungsi X1 ya. Oke, kemudian yang ditanyakan apa lagi? Nah, ini ya. Nah, nilai ini. Nah, adalah parsial molar entalpi komponen 1 ketika komponen 1 itu berada dalam larutan yang encer. Artinya komponen mol fraksi komponen 1 mendekati 0 ya. Kemudian kalau ini adalah parsial molar entalpi komponen 2 pada saat komponen 2 itu konsentrasinya atau mol fraksinya mendekati 0. Artinya pada kondisi larutan 2-nya sangat encer di dalam larutan biner tersebut. Nah, dari grafik ini, jadi kita kembali lagi ke ini ya, definisinya. Oke, dari sini adalah slope ya. Nah, kita tarik untuk ini parsial molar properties komponen 1 pada kondisi larutan encer, yaitu kita tarik ketika X1 sama dengan 0. Nah, nilai X1 sama dengan 0. Nah, kita tarik slope-nya. Kemudian sama juga ketika ini nilai ini itu nilai ketika X1-nya sama dengan 1 ya, atau X1-nya sama dengan 0. Maaf salah. Nah, M1 ketika M1 parsial tak hingga itu ketika X1-nya sama dengan 1, M2 parsial tak hingga ketika X1-nya sama dengan 0. Nah, ketika kita sudah mengetahui persamaan parsial molar entalpi untuk komponen 1 dan komponen 2, yaitu ini parsial molar entalpi komponen 1, ini parsial molar entalpi komponen 2. Nah, kita bisa tinggal masukkan aja. Jadi H1 nah, oke. Nah, ini ya. Jadi kita tinggal masukkan saja H1 tak hingga ketika X1 sama dengan 1. Nah, kita masukkan aja di sini ketika X1 sama dengan 0 ya. Nah, jadi H1 tak hingga ini ketika X1 sama dengan 0. Nah, ya. Ketika X1 sama dengan 0. Ini harusnya salah saya tadi ya. Ketika X1 sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan ini. Nah, ya, ketika X1 sama dengan 0. Nah, nilai H1 tak hingganya adalah 420. Nah, ini kita masukkan ketika X2 sama dengan 0 atau X1 sama dengan 1. Nah, ini nilai H2 kita masukkan X1-nya sama dengan 1.
maka tentunya tak hingga itu ketemu 640 Joule. Atau kalau dari persamaan ini sebenarnya kita bisa masukkan aja, ini kan nilai M ya. Nah, M tak hingga, jadi ini kita bisa saja dari persamaan ini untuk cari nilai parsial molar entalpi komponen 1 ketika dalam kondisi encer ya. Masukkan saja mungkin X1-nya sama dengan ini ya. X1-nya sama dengan 1. Sama aja sebenarnya ya. Kalau ini dimasukkan X1 sama dengan 1, nanti akan ketemu persamaan, akan ketemu nilai 420 ya. Dan X2-nya sama dengan 0. Tuh. Ya. Kemudian atau juga ketika ini kita cari M2 ya, kita masukkan aja. Nah, ini kan grafik ini adalah nilai molar properties untuk larutan biner. Nah, kita bisa masukkan ketika X1-nya sama dengan 0 ke dalam persamaan molar properties larutan biner, kita ketemu nilai parsial molar properties komponen 2 pada kondisi infinite dilution atau ketika kondisi encer ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih belum paham, silakan nanti bisa bertanya langsung kepada saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.